Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdaran wa daraba lahum ajalan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nusalli alaihi kama salla biha Allahu wal malaikah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita wujud dan segenap sifat-sifat yang menempel pada wujud kita, sehingga kemudian kita mampu hidup, kita mampu bernafas, kita mampu menikmati bagaimana memiliki keturunan, bahkan kita mampu sholat tarawih di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya bagi mereka yang tidak melaksanakan salat tarawih pada saat ini bukan berarti itu buruk. Mungkin mereka berjualan di sebelah sana, alhamdulillah saya lihat, saya masuk tadi, secara ekonomi berkembang. Mungkin mereka ketika malam hari, ketika di sepertiga malam mereka memilih untuk qiyamul Ramadan di sepertiga malam, dan mereka menangis kepada Allah, mungkin mereka bisa jadi jauh lebih baik daripada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh semua yang Allah telah berikan kepada kita ini ada ketentuan-ketentuannya. Semuanya ini ada ketetapan-ketetapannya. Di antara ketetapan itu, atau kalau dalam bahasa kita itu disebut sebagai al-qadar, ya, al-qada wal qadar, ya. Yang mana al-qada itu al-hukmullahu bil kulliyah, yaitu hukum Allah kepada keseluruhan. Ini sebagaimana definisi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, hukmullahu bil kulliyah, hukum Allah terhadap hukum-hukum yang sifatnya universal, sebab akibat. Yang kedua, al-qadar, yaitu hukum Allah bitafsiliyah, hukum Allah terhadap ketetapan-ketetapan yang detail-detailnya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat di dalam diri kita bahwa kita ini adalah tidak memiliki pilihan. Apa? Kita tidak mampu memindahkan detak, ya, atau pengalir, pemompa darah kita yang ada di dada, kita tidak bisa memindahkannya ke atas kepala. Gak bisa. Itu sudah ketentuan hukum Allah bil kulliyah, secara universal. Kita mungkin tahu di surah, ada salah satu surah itu berbunyi, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idahum mudlimun, ya. Ada malam dan ada siang, dan di malam hari itu gelap, ya. Malam menutupi siang dan kemudian dunia menjadi gelap. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari beredar
pada mustaqarnya, pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketentuan dari Allah Tuhan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, dan kemudian bulan itu beredar dan mengelilingi pada garis edarnya sehingga kembali kepada posisinya yang semula. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang terakhir ini bahwa Allah sudah menentukan pusat atau peredaran rotasi tiap-tiap al-aflak, tiap-tiap benda-benda yang ada di langit sana. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Allah mengatur dari hal yang besar hingga hal yang terkecil, yaitu ada di dalam diri kita. Bagaimana mata kita berkedip, setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata otak kita itu mengirimkan saraf ya kepada saya ya. Saya ini ketika berbicara, otak itu mengirimkan saraf ke kerongkongan ya. Kemudian kerongkongan bergetar ya, dan lidah juga berucap, bergerak-gerak sehingga memunculkan suara sebagaimana yang kita dengar saat ini. Ini semua adalah berdasarkan ketentuan Allah yang sifatnya kulliyah, yang sifatnya universal. Dan hukum yang universal ini bisa dikaji secara saintifik. Yang kedua adalah al-qadar. Ini adalah ketetapan Allah yang sifatnya partikular ya. Yaitu kepada seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini ya. Allah tahu ya, bahwa daun yang ada di depan sana ya, itu tertiup angin dan kemudian terjatuh. Allah tahu bahwa di situ ada bunga yang kemudian tertiup angin dan bibitnya ya, terhembus dan pergi ke suatu tempat, yang mana di suatu tempat itu kemudian memunculkan bunga yang baru lagi. Bahkan Allah sudah menentukan berdasarkan ilmunya yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, yang ditulis dengan qalam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah qalam, yang kemudian qalam itu menuliskan seluruh ketentuan terhadap alam semesta ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Imam At-Tahawi ya, dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menjelaskan terkait dengan perbuatan manusia. Walam yakhfa alaihi syai'un qabla ay yakhluqahum. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan mereka. Wa alima ma hum amiluna qabla ay yakhluqahum. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mengetahui detail-detail apa yang kita lakukan, bahkan sebelum jauh-jauh hari, jauh-jauh masa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika malaikat mempertanyakan Allah menciptakan Adam alaihissalam ya, Allah Subhanahu wa taala hanya berkata, inni a'lamu ma lam ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu karena luasnya ilmu Allah, sempurnanya ilmu Allah, sehingga tidak ada yang bisa keluar dari ilmu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga iman kita kepada qada dan qadar ya, ini mengharuskan kita semua untuk keimanan kepada qada dan qadar ini adalah implementasi atau adalah implikasi langsung ya, implikasi langsung terhadap keimanan kita
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pernah membaca di kitab Kejadian, Anda bisa buka. Jadi Allah itu menciptakan alam selama 7 hari, ya, menciptakan alam selama 7 hari, kemudian istirahat. Ya, kalau mereka sebut Yahweh atau mereka sebut Elohim itu istirahat selama di hari ke-7. Maka di hari ke-7 itu mereka melakukan kebaktian, ya, seperti kalau agama Yahudi hari Sabat, Yaumus Sabat, hari Sabtu, Sabat mereka sebut dengan istilah Sabat, ya. Kalau orang Nasrani hari Ahad. Nah, kalau kita lihat dalam Islam tidak pernah mengatakan Allah itu istirahat, ya. Allah tidak butuh istirahat, tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak akan pernah tidur, tapi Allah itu yudabbirul amr. Allah itu senantiasa mengatur segala perkara. Saking hebatnya seluruh kekuasaan iradah Allah ini, bukan hanya apa yang ada di langit, tapi juga apa yang ada di bumi sampai sedetail-detailnya, sehingga kita sebut Allah itu lebih dekat, ya, kepada diri kita, melebihi kedekatan kita terhadap diri kita sendiri. Gimana itu? Ya, jadi kita ini terhadap diri kita, Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita itu sendiri. Ini menunjukkan keperfekan ilmu Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun banyak orang-orang yang ini menjadi masalah dan problem di sini. Banyak orang-orang dengan iman kepada qada dan qadar itu kemudian mereka menjadikannya sebagai alasan untuk bermalas-malasan, menjadikannya sebagai alasan untuk berbuat kejahatan, ya. Maka kalau kita lanjutkan, kita baca dalam akidah Tahawiyah, ya, walaupun Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan kita tidak bisa keluar dari ketentuan Allah, tapi wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum am maksiyatihi. Tapi Allah itu memerintahkan kita untuk bertaat kepadanya, dan Allah melarang kita untuk bermaksiat kepadanya. Wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi, dan segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah dan kehendak Allah, ya. Kalau Allah berkata kun, maka fayakun, maka akan terjadi. Wa masyiatuhu tanfudh, dan kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Ini yang terpenting harus kita pahami, bahwa kita tidak boleh kemudian menjadikan iman kepada qada dan qadar itu sebagai alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Kenapa kamu miskin? Kenapa kamu tidak bekerja? Ini adalah ketentuan Allah. Berbeda, kenapa kamu miskin walaupun kamu sudah bekerja begitu keras? Ini beda ceritanya, ya. Kalau itu bisa jadi karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah bekerja keras, sehingga, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak memikirkan urusan takdir, tidak memikirkan masalah ilmu Allah, tidak memikirkan masalah qudratullah yang ada di diri kita. Kita cukup, kita sebagai manusia berupaya, berusaha, ya, dengan segenap tenaga untuk mencapai apa yang kita harus lakukan sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan seorang yang ahli surga dan ahli neraka itu sudah ditentukan, sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Tapi kata Rasulullah, para sahabat bertanya kemudian, wahai Rasulullah, ngapain juga kita bekerja, ngapain juga kita sholat, ngapain juga kita zakat, ngapain juga kita haji? Toh
seluruhnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lalu kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassar lima khuliq. Ya, kerjakan, jangan malas. Justru dengan iman kita kepada qada dan qadar, itu malah harus memaksa kita untuk bekerja, untuk berusaha, bahwa bisa jadi ya, karena kita hidup, karena manusia itu hidupnya berada di ketidakpastian. Kalau Allah ilmunya pasti, kita tidak perlu mendiskusikan ilmu Allah ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bekerja dan berusaha belajar, sehingga dalam kehidupan kita bisa sukses dan kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita mungkin telaah sebuah ayat yang semua kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, ingat penekanan di sini ada kata Allah. Sesungguhnya Allah, ini harus digarisbawahi. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Nah, ayat ini ya, kalau saya tanya ke beberapa misalkan kepada santri ya di Pondok An-Nur itu, mereka akan berkata, yang merubah ya diri sendiri, padahal ada penekanannya, yaitu Allah. Jadi manusia hanya mampu berusaha untuk berkembang, manusia hanya mampu berusaha untuk ya, belajar, manusia hanya mampu berusaha untuk, bahkan dalam konteks guru, untuk mengajarkan ilmunya kepada muridnya, dalam konteks mubalik ya, untuk mendakwahkan, menyerukan kepada orang yang tersesat menuju ke jalan yang benar. Namun ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk menjadikan itu semua. Maka kata Allah dalam ayat ini didahulukan, bukan kata manusianya, tapi innallah, sungguh Allah tidak akan merubah suatu kaum. Jadi yang merubah kalau dia berusaha adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam konteks iman kepada qada dan qadar, ketika kita memperoleh kesuksesan, jangan pernah kita katakan itu adalah hasil upaya jerih payah saya, tetapi katakan hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan kepada qada dan qadar, sedikit saya simpulkan, membatasi kita sebagai manusia untuk bersifat takabur ya. Tapi di satu sisi mendorong kita untuk terus bekerja dan belajar dan berbuat, dan di satu sisi yang terakhir memaksa kita ya, setelah pada proses itu semua kita harus bertawakal, menyerahkan seluruh urusan ini kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi pribadi yang semakin bertawakal, pribadi yang tidak sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan. Kita menjadi pribadi yang bertakwa sehingga kita dan keluarga dijauhkan dari api neraka. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.